sehingga siang ini kita bisa berkumpul untuk menunaikan sholat tarawih dan sholat mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, Ustaz Zul sudah berada di tengah kita dan Bapak dari Ibu sekarang ini nanti bisa merapat ke depan ya, jadi para pelajar tertinggal bisa melaksanakan sholat di tempat depan. Mungkin itu aja untuk Ustaz Zul, waktu dan tempat yang bisa Ustaz. Mikrofonnya dicolok sama Ustadznya ke itunya dia. Nggak usah. Iya udah colok dulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di siang hari yang penuh dengan kehangatan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan ini semakin mengokohkan dan menguatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mampu bersyukur, hakikatnya adalah kita menjadi di antara hamba yang terpilih, menjadi kelompok elit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu firman Allah lainnya, qalilum min ibadiyasy syakur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur. Makanya alhamdulillah kalau hari ini kita dimudahkan di dalam rangka memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat zuhur ini. Bahagia apa enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah kita bisa melaksanakan setelah sholat ini kajian. Senang enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan bahagia yang senangnya paling dirasakan ketika ikut ngaji itu yang duduknya nyender apa nggak nyender. Namun ala kulli hal, karena yang namanya cobaan itu pasti ada, yang namanya ujian terhadap sebuah kenikmatan itu mesti niscaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan di dalam satu ayat Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 212. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga?
padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi sebagaimana tadi kita katakan, ada rasa nikmat itu karena kita dihadirkan ada rasa yang nggak nikmat, betul apa enggak? Nikmatnya nyender karena merasakan beratnya nggak nyender, betul apa enggak? Maka begitu juga kalau kita bahasakan nikmatnya surga, itu akan dirasakan karena tadi kita berpayah-payah di dunia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian bahkan ujian yang datang kepada hambanya itu berlapis-lapis. Ada yang levelnya paling bawah itu disebut masathumul ba'sa, dikasih daripada mereka malapetaka. Namun ini baru ujian level basic. Level apa Bapak Ibu? Basic. Makanya termasuk kalau kita diuji sakit-sakit yang nggak terlalu serius gitu, maksudnya nggak terlalu serius, walaupun semua sakit kita nggak pengen, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau diuji misalkan sakitnya itu sakit pegel-pegel, sakit gigi, sakit pinggang misalkan, mungkin kita akan bilang ketika kita menjenguk saudara kita pun, bahkan diantara kalimat yang kita doakan apa? La ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah sehat bersih. Dan ini adab ya, kalau kita berkunjung terhadap saudara kita yang sedang sakit, maka besarkan hatinya. Jangan pas begitu kita datang, pas kita jenguk ke rumah sakit, lihat saudara kita itu sedang terbaring di atas tempat istirahat di rumah sakit, terus begitu kita datang, kita bilang, kalau lihat model begini sih tetangga saya 3 hari mati ya. Nah ini bahaya ya. Tapi bilang kalimat yang lebih positif energinya. La ba'sa tahurun, kemarin tuh sebelah rumah saya sakit begini, sekarang udah main bola lagi. Jadi ada sebuah kebaikan yang hadir di situ. La ba'sa, nggak masalah, nggak apa-apa. Levelnya itu karena baru level basic. Tapi ada juga dharra ini apa? Level intermediate. Sakitnya sudah mulai masuk ke kronis. Sakitnya mungkin bukan hanya fisik, tapi juga bahkan bisa jadi ya terhadap hubungan pasangan, anak, rekan kerja, aktivitas bekerja. Kita diuji dengan ketidaknyamanan di situ. Bahkan ada yang sampai levelnya itu level advance, yaitu apa? Wazulzilu. Wazulzilu itu apa? Digoncangkan. Udah ada di zona nyaman, terusnya dihantam kepada kondisi yang sangat berat, begitu yang sangat pelik, kemudian diangkat lagi, jatuhkan lagi. Bahkan kayak kita lihat di antara yang mengalami berlapis-lapis ujian itu siapa Bapak Ibu? Nabiullah Ayub alaihissalam. Sudahlah kemudian hartanya habis, anak-anaknya wafat semua, istri beliau dan istri-istri beliau meninggalkannya, beliau sakit yang saat itu gak ada obatnya. Namun kemudian kita melihat bagaimana kalau kualitas para pilihan Allah itu memang gak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Karena dalam waktu, ada riwayat mengatakan 7 tahun atau 17 tahun, Nabi Ayub itu doa ke Allahnya gimana? Idnada rabbahu anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Maka Nabi Ayub itu menyeru ke Allah, ya Allah, Engkau tahu saya ini lagi nggak baik-baik aja ya Allah. Nabi Ayub nggak bilang bahwa beliau lagi sakit, udah ditinggalin istri, dikucilkan, diusir dan seterusnya, tidak. Tapi hanya ngadu ke Allah itu, ya Allah saya sedang nggak baik-baik saja ya Allah. Tapi Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara yang penyayang. Maka apa yang terjadi? Keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sembuhkan sakitnya Ayub, dikembalikan lagi istrinya, dan kemudian kelak memiliki anak yang kemudian sama banyaknya atau bahkan lebih, bahkan hartanya lebih banyak dan berlimpah lagi. Maka begitulah kaidahnya Bapak Ibu. Makanya ketika ada orang-orang sebelum kita, bahkan mereka di tengah para nabi dan rasul berkata kepada rasul mereka dan orang-orang beriman bersamanya itu, mata nasrullah, kalau kita dikasih kesusahan ini wahai rasul, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Tapi kemudian bahasanya apa?
disebutkan ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan Allah itu amat dekat. Dalam hidup kita ini butuh gak kita pertolongan Allah Bapak Ibu? Butuh gak ditolong sama Allah? Butuh. Kalau kita gak ditolong sama Allah, gak bisa kayak kita hari ini sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Maka inilah pemakna daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan juga tidak punya kemampuan dan sumber daya melakukan ketaatan illa billah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hidup kita, bahasanya life is never flat, betul nggak? Hidup itu nggak datar-datar aja, mesti kita sometimes diuji dengan masalah-masalah di dalam hidup kita. Dan saya tanya hari ini yang hadir, kira-kira punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Ya, kok bapaknya yang jawab ya? Bapak-bapaknya kayak nggak masalah, kan baru tanggal 1 Ustaz, ya kan? Ya, karena itu masih tanggal muda. Nanti kalau tanggal tengah ya memang ya agak masalah ya. Tapi suka atau tidak, hidup ini kita pasti punya yang namanya masalah. Terus biasanya sikap kita terhadap masalah itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama lari dari masalah, yang kedua takut dengan masalah, yang ketiga cari masalah, atau kita berdamai dengan masalah Bapak Ibu? Kira-kira yang kita pilih yang mana? Cari masalah, jangan ya. Masalah nggak usah dicari aja ada. Karena kurikulum kita hidup tuh pasti ada yang namanya masalah. Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji sebagian dari mereka itu dengan rasa takut. Takut itu macam-macam. Ada takut gak bisa makan, takut jadi tua, betul? Takut dimutasi, takut dirumahkan, takut gak gajian lagi, betul? Ini rasa takut. Tapi rasa takut itu keniscayaan orang hidup itu mesti ada rasa takutnya. Cuma bagaimana kita mengarahkan rasa takut, itulah yang penting. Kalau kita takut kepada selain Allah, bukan justru kita takut kepada Allah, maka Allah jadikan kita akan selalu memiliki ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Walju', kelaparan, lapar fisik, yang lebih repot lagi lapar mata, ada lagi lapar nafsu syahwat. Maka tidak sedikit orang-orang yang serakah, tamak. Itu karena apa? Greedy. Itu karena daripada lapar yang tidak dikendalikan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan juga kekurangan harta, kekurangan diri, ya misalkan sakit tadi, kemudian kekurangan buah-buahan, kesejahteraan. Namun kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena bagi orang yang beriman, dia tidak cari masalah, dia tidak takut dengan masalah, dia tidak lari dari masalah, tapi dia menghadapi dan berdamai dengan masalah. Kenapa kok kita perlu berdamai, Ustaz? Ada satu buku yang menarik, ditulis oleh Kelly McGonigal PhD. Kelly McGonigal PhD. Judul bukunya The Upside of Stress. Why Stress is Good for You and How to Get Good at It. Ya. Singkatnya di dalam buku itu kemudian dimention, yang berbahaya di dalam hidup kita sebagai manusia bukanlah stres, melainkan stress belief. Ya, jadi dalam hidup manusia yang bahaya bukan stres, tapi stress belief. Lebih gampangnya gini, waktu pandemi Bapak Ibu, didapati yang wafat itu, mohon maaf, lebih banyak karena virus COVID-nya atau karena kekhawatiran daripada virus COVID-nya, Bapak Ibu. Kalau yang bilang Ustaz, ya banyak kan yang karena virus, maka saya meragukan itu. Karena ternyata yang menjadi penyintas dari COVID itu juga Allah berikan jumlah yang tidak sedikit. Maka berarti yang dijadikan berbahaya di sini virusnya atau sikap kitanya.
Ini yang kita katakan. Makanya Ibnu Sina mengatakan al-wahmu nisfud da wal itminna nisfud dawa wasabru bidayati syifa. Yang namanya delusi, ketakutan di dalam kehidupan kita, kekhawatiran berlebihan, overthinking, anxiety, depresi, stres yang berlebihan, itulah yang menjadi setengah daripada penyakit. Wal itminan nisfud dawa, sementara ketenangan itu adalah setengah daripada obat. Wasabru bidayati syifa, dan sabar itu adalah jalan pembuka menuju kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini kalau kita sedang mengalami kondisi mental illness, ya, kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin kita akan jadi orang yang gampang emosian, marah-marah, baperan, julidan, nggak nerima. Bahkan tadi kami diminta untuk teman-teman di Jambi, Ustaz, bahaslah yang temanya tentang healing. Karena sekarang banyak orang yang konteksnya hari ini mengalami stres berlebihan sehingga gampang emosian dan hubungan antar sesamanya jadi gak beres. Maka kemudian gimana kalau judulnya spiritual healing journey from hurt to heart. Ya, jadi perjalanan spiritual yang menyembuhkan, ya, dari sakit, dari luka menjadi cinta. Jadi insya Allah Ustadz kayaknya materi menarik, ya boleh sabar nunggu 2 bulan lagi. Sekarang bulan ini insya Allah kita bahas ini, ya kalau mau bulan depan gak apa-apa. Jadi ala kulli hal Bapak Ibu, maka hari ini ada satu istilah, daripada kita menghadapi stres, maka yang utama itu adalah bagaimana kita merangkul stres itu sendiri. Embracing stress is more important than reducing stress. Karena merangkul stres sebagai sahabat kita itu lebih penting dibandingkan kita mengurangi stres. Stresnya nggak berkurang, akhirnya kita malah tambah stres. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam Islam agar kita bisa menemukan seni hidup tenang, the art of calm living. Ini tema kita hari ini, bagaimana kita berdamai dengan masalah. Karena salah satu di antara yang membuat hidup kita jadi nggak tenang, yaitu adanya masalah yang kemudian kita tidak dapat meresponnya dengan baik, sehingga kemudian menjadi tekanan-tekanan dalam hidup kita yang kalau dibiarkan itu menjadi distress. Maka dalam konsep stres itu ada dua, ada distress, ada eustress. Kalau distress itu yang membuat kita akhirnya berada dalam kondisi mental illness. Tapi kalau eustress kita butuhkan. Seseorang yang bekerja kalau dia nggak dikasih target, maka dia nggak punya dorongan untuk bisa melakukan pencapaian terbaik, betul atau tidak? Bahkan nggak usah pekerja, anak aja. Kalau anak dibiarin saja, nggak usah dibilang, nah bulan ini selesai ya hafal juz amma. Dengan kemudian kita diamkan saja, maka kira-kira mana yang akan lebih mencapai prestasi hafalannya? Yang kemudian dihadirkan daripada target atau tantangan, atau yang tidak diadakan target atau tantangan, Bapak Ibu? Nah, hanya saja kalau kemudian bahasanya terlalu mikirin target, itulah yang menjadi distress. Kerja pun begitu, adanya tantangan itu menjadi eustress. Tapi kalau kita pikirin berlebihan, maka ini yang menjadi distress. Maka bersyukurlah kalau hari ini perusahaan kita mengizinkan kita hadir di dalam ruang aktivitas bekerja dengan pengajian yang sebagaimana kita lakukan siang hari ini. Untuk apa? Menjaga keseimbangan. Karena kalau kita terlalu kemudian urusannya kerja saja tanpa kemudian memberikan ruang kepada spiritualitas kita, mentalitas kita, ruhiyah kita, maka kita akan terjebak kepada distress tadi. Maka di titik inilah merangkul stres bagaimana dalam kacamata Islam, sehingga kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang hidupnya jauh lebih tenang. Karena di luar sana juga ada kok mereka yang punya masalah mirip dengan kita, tapi kok nyatanya mereka bisa hidup lebih tenang. Bagaimana mungkin? Kata kuncinya adalah di sini. Maka sebelum kita berbicara lebih jauh, kita ingin mendefinisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan masalah, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang bilang ya masalah itu adalah merupakan kata yang berasal dari serapan bahasa Arab, yaitu mas'alatun mas'alah. Akar katanya adalah sa'ala, yang artinya bertanya atau meminta. Maka ketika berubah menjadi kata benda, itu menjadi soal atau persoalan, atau kita membahasakannya dengan istilah
Jadi ini ada dua pemahaman, dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Namun dalam konteks sisi bahasa ini, maka bagaimana kemudian kita menemukan jawaban atas sebuah persoalan? Di antaranya yang paling powerful itu adalah terkadang kita perlu menggeser kesadaran, bergeser dari seorang pelaku yang punya masalah menjadi seorang pengamat. Kok bisa gitu, Ustaz? Coba kalau kita nonton bola, yang lebih jago ngomongnya kira-kira pemain bola apa komentator, Bapak Ibu? Coba lihat, apalagi komentator kita, jebret ya. Intinya bisa lebih ramai komentator daripada pemain bola itu sendiri. Begitu juga kalau kita hari ini kadang ada orang yang ngadu sama kita, Mas, saya punya masalah gini. Oh ya tenang aja, hidup itu memang begitu. Kita kayak nasihatin orang kayak bener ya. Maksudnya kayak bener. Coba sekarang kalau yang masalah itu kita, terus kita dudukin sebagaimana kita memberikan nasihat kepada yang datang punya masalah kepada kita, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi geser kesadaran dari seorang pelaku menjadi pengamat. Karena ini bisa jadi akan memberikan kita sudut pandang yang berbeda, sekaligus melatih diri kita agar bagaimana kemudian kita bisa berdamai dengan diri, self compassion. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki rasa sayang kepada diri kita sendiri, dan ini akan menjadi kunci utama mengatasi rasa sakit emosional terhadap yang namanya masalah. Maka oleh karenanya dari pemahaman yang sederhana ini kita mengalami hal-hal yang katakan membuat kadang kita sedih, kadang kita marah dan sebagainya. Namun berlatihlah untuk kemudian kita disosiasi dari perasaan itu sehingga kita bisa melihat situasi. Nah, jadi kalau kita dapat masalah, jangan kemudian kita misalkan gini, masalah kita apa? Misalkan karena punya hutang dikejar sama debt collector. Nah, terus bagaimana cara kita melihat masalah? Kalau dia pelaku, wah kita akan berpikir seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita kemudian didatangi orang yang punya masalah itu, biasanya kita nasihatinya gimana? Nah itu. Nah jadi di titik inilah kita bisa melihat kejadian itu lebih netral, sehingga kita lebih objektif untuk memberikan pandangan terhadap bagaimana kita menghadapi masalah. Nah ini adalah dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, maka masalah adalah merupakan kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Betul atau tidak? Jadi misalkan kita ditarget pencapaian kita KPI-nya 95%, tapi kita achieve-nya 75%. Berarti selisih dari 95 dengan 75 itu yang kita sebut dengan gap atau masalah. Maka dalam konteks istilah ini adalah masalah merupakan kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Maka kalau saya tanya hari ini, Bapak Ibu ketika sebelum nikah itu punya ekspektasi punya pasangan yang kayak gimana? Terus sekarang nikah, pertanyaannya sudah terpenuhi belum ekspektasi itu dengan realitasnya? Kalau bilang belum berarti itu masalah. Terus kalau masalah mau cari lagi yang lain gitu. Nah ini yang kita maksudkan, karena ketika ada gap di antara ekspektasi dengan realitas, itulah yang kita sebut masalah. Kalau kita bawa sedikit lebih tinggi dalam kondisi umat Islam hari ini, ada nggak masalah Bapak Ibu? Ada nggak masalah? Ada. Karena ada ekspektasi yang Allah berikan di dalam Quran surat As-Saff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dengan membawa agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad din kulli, untuk dizahirkan kemenangan, kemuliaannya, kejayaannya di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang musyrik itu nggak menyukainya. Harusnya apa? Allah sudah mentakdirkan umat Islam itu jadi umat pemenang, menjadi umat yang memimpin. Tapi kalau kita lihat kenyataannya hari ini, umat Islam jadi umat yang di depan atau yang masih cenderung di belakang, Bapak Ibu?
Masih jadi umat yang memimpin atau yang membebek? Nah ini masalah, betul? Nah jadi oleh karena itulah, dalam konsep yang lebih sederhana, dalam aktivitas bekerja kita, mungkin ada ekspektasi, wah kalau saya bekerja begini maka nanti saya akan dapatkan begini. Ternyata nggak sesuai, berarti masalah. Dalam berkeluarga, oh saya menikah nanti harapannya begini, ternyata nggak terjadi, masalah. Punya anak, sebelum punya anak pengennya begini begitu, nanti kalau punya anak, begitu sudah punya anak nggak terrealisasi, itu bahkan namanya masalah. Dan kita dikatakan punya masalah saat ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Dan pasti setiap masalah yang hadir, yang harus kita yakini tidaklah berdiri sendiri, kecuali setiap masalah pasti beriringan dengan solusi kemudahan yang Allah hadirkan. Kok bisa gitu Ustaz? Karena Allahnya yang menjamin. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Coba lihat, al-usri itu ada alif lam. Artinya apa? Artinya adalah ini sudah terdefinisikan. Sudah terdefinisikan. Tapi kalau yang kemudian yusron itu nggak ada alif lam Bapak Ibu. Sehingga tidak terdefinisikan. Bisa saja masalah kita terdefinisikan satu atau dua, tapi yusronnya Allah hadirkan lebih banyak. Ini yang perlu kita yakini. Cuma kenapa kalau sekarang kita merasa masalah itu jadi beban dalam hidup kita? Karena mindset kita masih melihat seakan-akan masalah ini adalah kehinaan ataupun diantara ketidakbaikan Allah yang diberikan kepada kita. Padahal tidaklah Allah memberikan kita masalah kecuali di antara sentuhan lembut cintanya Allah kepada seorang hamba. Kadang ada seorang hamba itu kalau dikasih kelapangan, kemudahan, kelancaran semua urusannya, dia gampang lupa sama Allah. Tapi begitu dia dapat masalah, siapa yang paling pertama diingat Bapak Ibu? Allah. Maka disinilah bagaimana kita kemudian memaknai bahwa masalah itu ternyata nggak selamanya membawa kepada kita efek negatif, tapi masalah bahkan bisa menghadirkan kepada kita efek positif dan manfaat. Apa Ustadz manfaat daripada masalah? Di antaranya yang pertama adalah masalah itu akan mendidik jiwa kita. Ya, masalah itu akan mendidik jiwa kita. Karena seorang yang dia tidak pernah ditimpakan masalah dengan yang kemudian dia hidup ditempa dengan masalah, itu akan beda kualitas kehidupannya, betul atau tidak? Bapak Ibu yang meniti karir dengan susah payah, mengalami banyak masalah, dengan kemudian dapat karir karena titipan, kira-kira mana yang lebih kuat kualitasnya Bapak? Walaupun titipan itu kadang punya nilai tambah, tapi mereka yang kemudian organik menghadapi masalah biasanya punya endurance dan kekuatan yang lebih powerful. Maka begitu juga Allah tidaklah kemudian memberikan masalah ini berlaku umum kepada manusia, bahkan kepada orang beriman pun Allah menghadirkan masalah. Suratnya mana? Al-Ankabut ayat 2. Ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia, orang-orang yang telah mengatakan dirinya beriman sementara belum datang ujian dari Allah? Para nabi dan rasul itu bahkan ditimpa dan ditempa dengan masalah. Tadi kisah Nabi Ayub, belum lagi kisah Nabi Isa. Bahkan ada para nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi karena ujiannya yang luar biasa, tempaan masalahnya luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad SAW, itu ujian masalahnya itu luar biasa. Kalau Nabi dan Rasul aja ditimpa dengan masalah, terus kita Nabi dan Rasul apa yang mengharapkan hidup ini kita nggak dapat masalah, betul atau tidak? Tapi coba lihat, ketika ditimpa dengan masalah, ditempa dengan masalah, maka para Nabi dan Rasul, para sahabat ridwan Allah ajma'in, para salafun salihin, mereka menjadikan masalah itu sebagai wasail
tarbiyatun nufus, sebagai media atau jalan untuk mendidik jiwa. Dan oleh karenanya bukan tidak mungkin bagi teman-teman yang bekerja di bagian inovasi produk, bahkan masalah itu adalah anugerah, betul atau tidak? Karena kalau teman-teman yang dia kerjanya di bagian inovasi, kalau nggak ada masalah, jangan sampai inovasinya jadi halu, ya kan? Tapi begitu kemudian dihadapkan dengan masalah, oh disitulah ada celah improvisasi dan inovasi sebuah produk, sebuah program yang itu bisa menjawab daripada masalah yang sedang terjadi. Maka yang pertama, dengan masalah ini adalah guru kehidupan kita, karena dengan masalah Allah ingin mendidik jiwa-jiwa kita. Apakah kita jadi orang yang mampu bertahan dan melewati masalah dengan baik, atau justru menjadi yang gagal dan kemudian hanyut di dalam masalah itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah masalah akan mensucikan diri kita daripada dosa. Nah, ini ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah sebuah musibah, masalah itu menimpa seseorang kecuali itu adalah dikarenakan ulah tangannya sendiri. Dengan kata lain, masalah itu bukan semata karena Allah mengizinkan, tapi di antara yang menjadi sebab adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, kalau terjadi sesuatu pada pasanganmu, pada anakmu, pada kendaraanmu, maka tanyalah dirimu, maksiat apa yang sedang kau lakukan di hadapan Allah. Tapi ya benarin, Allah itu Rabb yang Maha Ghafur, yang Maha Ghaffar. Allah memiliki asma Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Ini adalah nama-nama kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, yang Maha Penerima Taubat. Karena apa? Allah ingin menjadikan dengan masalah itu adalah menjadi sarana pensucian dosa daripada hamba-hambanya di hadapan Allah. Maka ketika dia sabar dengan sakitnya, dengan ujiannya yang Allah datangkan, maka itu akan menjadi sarana apa? Penghapus dosa, dibandingkan dia mengeluh. Karena kurikulum masalah kita, Bapak Ibu, ujian akan terus menimpa orang-orang yang beriman di dalam dirinya. Kalau tidak dalam dirinya, anak-anaknya, atau dengan kata lain keluarganya. Kalau tidak keluarganya, maka adalah harta bendanya, termasuk perniagaan ataupun aktivitas bekerjanya. Hingga mereka bertemu dengan Allah tanpa ada dosa atas mereka. Itu tadi wa ya'fu an katsir. Jadi bahasanya adalah ini akan memaafkan kesalahan kita yang banyak. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah masalah menjadikan kita itu bahagia. Jadi bahasanya, kalau kita hari ini dapat masalah, sebetulnya kita sedang dididik agar kapasitas kita itu bertumbuh. Contoh, seseorang yang bahasanya pengen buat jadi muscle ya, jadi otot, bercapek-capek di gym gitu kan, kemudian menjaga makanan sehat. Ketika kemudian tercapai, bahagia gak Bapak Ibu? Atau yang lebih simpel lagi, seorang anak balita belajar naik sepeda. Begitu naik sepeda jatuh, naik lagi baru jalan sedikit jatuh, naik lagi agak jauh sedikit jatuh gitu. Tapi begitu pada akhirnya setelah jatuh berkali-kali, kemudian dia bisa naik sepeda, bahagia apa enggak Bapak Ibu? Maka begitulah Allah jadikan kita masalah agar kita bisa menjadikan bahagia yang paripurna. Salah satunya apa? Tentang surga. Maka kalau di dunia ini kita capek Bapak Ibu, kita lelah, bahkan kita merasakan berat menghadapi episode hidup di dunia, wajar, karena dunia ini adalah darul ibtilah, negerinya ujian. Kalau kita mau nyantai, mau istirahat, darul jaza, negeri balasan. Di mana? Di akhiratnya Allah. Dan di akhirat itu pilihannya dua, kalau nggak surga ya neraka. Dan pilihan kita pasti pengen masuk surga. Maka ketika kita sampai di surga,
Ada seorang hamba yang ketika itu ditanya sama Allah, wahai hambaku, ketika sudah dilihatkan pintu surga kepada hambanya ini, tapi kemudian Allah nanya, wahai hambaku, apakah kamu di dunia itu ngerasa capek? Capek ibadah, capek beramal soleh, capek ngaji, capek kerja. Sementara Allah bukakan pintu surga. Maka kemudian kata hambanya itu apa? Ya Allah, ketika saya sudah melihat kebaikan Engkau di surga ini ya Allah, maka gak ada rasa capek itu ya Rabb. Maka kalau boleh biar saya balik lagi ke dunia, kemudian saya melakukan lagi yang terbaik, kemudian saya mati, kemudian saya dihidupkan lagi, agar kemudian saya bisa melakukan yang terbaik, agar kemudian Engkau masukkan kembali ke dalam surga ini. Jadi inilah yang akan menjadikan kebahagiaan bagi kita. Makanya nggak selamanya masalah itu adalah merupakan keburukan bagi kita. Bisa jadi masalah adalah di antara pesan cinta yang sedang Allah hadirkan untuk kita, agar kita bisa menemukan jalan kepadanya, jalan kembali padanya. Terkadang kita dipentokin sama masalah sampai kita itu udah nyerah-nyerah Bapak Ibu. Tapi di titik itulah akhirnya kita mengenal Allah. Karena apa? Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari masalah, mengeluarkan kita dari masalah, membimbing kita keluar dari masalah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu menjadi apa? Istilahnya itu wali. Wali dari apa? Orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menjadi walinya orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju yang terang benderang. Maka tidak ada tempat untuk kita mengadu dan berharap, memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadirkan kebaikan dari masalah yang kita hadapi. Dan kemudian kita melakukan upaya-upaya ikhtiar kita agar kemudian kebaikan Allah itu datang. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Maka di sisa waktu beberapa menit ke depan, ada 3 sikap atau seni menghadapi masalah. The art of calm living, berdamai dengan masalah. Dan ini kita sebut the inner game of calm living. Karena semuanya itu dimulai daripada permainan perasaan dan pikiran, mindset, heartset kita terhadap sebuah keadaan. Karena pada dasarnya semua kejadian ataupun peristiwa termasuk masalah itu adalah bernilai netral. Sampai kemudian kita memberikan respon apakah positif atau negatif, maka itulah yang akan mempengaruhi hasil Bapak Ibu. Misalkan macet masalah nggak Bapak Ibu? Atau banjir, masalah nggak? Tapi kalau kemudian kita responnya dengan negatif, bahasanya marah-marah, emosi, sibuk nyala-nyalahin, enggak mencari solusi, kira-kira hasilnya jadi lebih baik atau lebih menderita Bapak Ibu? Maka begitu pun dalam hidup kita. Kalau kita hari ini memilih respons yang hadir dari sebuah masalah kita, maka itulah yang akan mempengaruhi hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan bahagia atau penderitaan kita. Nah, di antara sikap atau seni menghadapi masalah ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah fokuslah pada apa yang ada di dalam kendali kita. Karena dalam mensikapi sebuah masalah, ada itu yang namanya dalam kendali kita dan ada yang berada di luar kendali kita. Kalau dalam bahasa lainnya dikotomi of control, peta kendali diri. Peta kendali diri internal dan eksternal. Jadi kalau kita bahasanya lebih dominan peta kendali diri eksternal, biasanya sikap yang muncul itu apa? Blaming, sukanya nyala-nyalahin, excuse, cari alasan, denial, nyangkal, ngeyel kalau dikasih tahu. Kalau disingkat jadi BED. Apa? BED. Artinya apa? Orang yang di bawah permukaan, kaum rebahan ya. Maka kenapa kita membahasakan? Tapi karena orang-orang yang dia memiliki kendali diri internal, OAR itu dayung, O-nya ownership, ada rasa kepemilikan. Kemudian A-nya accountable, bisa diandalkan ketika ada salah masalah,
Dia nggak lihat tentang nyalahin, tapi dia melihat kepada dirinya, bukan juga nyalahin dirinya. Apa kontribusi kesalahan yang dia lakukan dalam kondisi kesalahan itu, dan kemudian bagaimana memperbaikinya. Itu namanya accountable. Dan R-nya adalah responsible. Dia mampu bertanggung jawab terhadap sebuah masalah. Nah sekarang kita ambil contoh. Mumpung ini udah dibagiin makanannya ya kan. Begitu Bapak Ibu buka makanan, tiba-tiba, mohon maaf, terdapat batu di situ, batu kecil. Kira-kira kalau kita makan di restoran, katakan restoran bintang 5 ya, atau restoran pagi sore misalkan ya. Udah lauknya itu satu meja, pas begitu didatangkan nasi, baru kita buka plastiknya, di situ kemudian masuk di dalam piring kita ada batu. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ada orang yang ketika kemudian lihat ada batu bilang gini, sini, nggak lihat nih saya mau makan, kenapa batu ditaruh di sini? Ada kayak gitu? Masa kamu nggak lihat-lihat dulu sih mau menyajikan makanan? Ini kan kalau dimakan bisa celaka. Panjang. Blaming, excuse. Bahkan saya nggak mau bayar, baru udah habis setengah meja ya. Saya nggak mau bayar. Ya. Denial. Karena orang-orang yang dia peta kendali diri, eksternalnya lebih kuat daripada internal, kayak gitu. Tapi kalau orang yang dia bahasanya peta kendali diri internal, ya ini ada batu, selama kita belum makan ya ambil aja terus kita buang ya. Paling kita titipin pesan sama waitressnya atau yang menjadi PIC-nya agar apa? Lebih hati-hati lagi. Maka kalau hari ini kita melihat yang sekarang terjadi ya, mungkin bukan batu, MBD ya kan? Dan yang keracunannya itu bukan lagi 1-2, bukan 10-20, tapi ratusan bahkan mendekati ribuan. Ini masalah nggak Bapak Ibu? Masalah. Makanya saya suka bilang, lalu Ustadz kalau kayak kita menghadapi kayak gitu gimana? Maka sebetulnya kita balik kepada apa yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, contoh di majelis kita siang hari ini, teman-teman ngaji itu nggak usah pikirin makan siang, betul apa nggak? Karena apa? Insya Allah udah dibagikan 10 menit sebelum waktu habis gitu. Jadi saya ngitungin ya, 15 menit udah dibagikan ya kan. Berarti pertanda Ustaz waktunya 15 menit lagi ya. Kita alhamdulillah kajian Ahad subuh, Sabtu subuh, selesai ngaji, sarapan. Udah biasa. Orang muslim itu alhamdulillah dibagi makanan, berbagi makanan, Jumat berkah, nasi Jumat, Jumat nasi bungkus. Tapi kenapa kemudian tidak dilibatkan dalam mekanisme distribusi MTG? Kenapa nggak melibatkan lembaga filantropi umat, lembaga siswa, masjid, pondok pesantren, simpul-simpul komunitas umat Islam? Sehingga akhirnya ini yang kemudian menjadi PR bersama buat kita. Namun kemudian, tapi kan Ustaz, lalu apa yang berada dalam kendali kita? Ya sudah, kita bagi makanan hari Jumat pagi semampunya, mau sanggup 10 bungkus, 10 bungkus, mau 20 bungkus, 20 bungkus, 100 pack, 100 pack. Untuk apa? Ngerayu Allah. Ketika kemudian ada yang makan ternyata memang dia nggak bisa makan yang enak, pas begitu kita kasih nasi Jumat itu adalah yang enak, Masya Allah. Aduh Ustaz, saya kalau nasi Jumat mungkin kayaknya nggak bisa, tapi kalau ngirimin ke rumah Ustaz 1 paket insya Allah siap ya. Nanti alamat saya tanya Mas Kodri ya. Jadi ala kuliah Bapak Ibu, tahadu, berikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa yang bisa kita berikan untuk negeri kita? Abraham Lincoln pernah mengatakan, jangan tanya apa yang negerimu berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa yang telah kau lakukan untuk negerimu. Para ulama mengingatkan, jangan tanya apa yang agamamu berikan kepadamu, tapi apa yang telah engkau hadirkan untuk agama. Maka fokuslah pada apa yang ada dalam kendali saat kita menemukan masalah. Caranya gimana? Tanyakan kepada diri kita, kalau bahasa kita ini self coaching. Ya, kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dari masalah yang kita hadapi ini, tadi misalkan ada batu di dalam nasi. Apa yang ada di dalam kendali saya? Nyuruh orang atau kita bisa membuangnya? Ya. Dan kemudian bagaimana saya memaknainya?
Mungkin ini bagian dari pesan cinta Allah, agar saya jangan terlalu nafsu melihat makanan enak. Kalau hari ini dihadapkan dengan batu, saudara kita di Palestina itu bahkan mereka makannya pasir. Dan kalau kita sudah memaknai kayak begitu, maka walaupun tadi kita ada batu, kita masih bisa nikmat makan nggak? Dibandingkan dengan saudara kita di Palestina yang mereka kelaparan. Jadi temukan apa pesan cinta dari sebuah masalah yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Bahkan termasuk dalam pekerjaan kita. Saya sudah bertahun-tahun tapi kenapa kok hadir saya mandek? Coba, apa yang ada dalam kendali kita? Apakah kita bisa mempengaruhi kebijakan? Atau kita nggak bisa? Atau kita bisa melakukan yang itu bisa menjadi bahan penilaian? Lakukan. Dan bagaimana saya memananya? Boleh jadi Allah belum memberikan kesempatan kepada saya karena saya belum layak untuk ada di situ. Sehingga dia akan lebih berhusnuzon kepada Allah. Sehingga dia akan tetap semangat dalam bekerja. Enggak zon sama orang lain. Ini ada teman katanya senasib semenderitaan, giliran susah, giliran senang, dia naik jabatan, lupa sama kita. Padahal itu kayaknya jaga lilin tiap malam ya. Udah nyala-nyalahin orang, sebar berita hoax lagi ya. Nah ini kenapa? Karena nggak bisa memaknainya, Bapak. Memaknai daripada sebuah pesan cinta dari masalah yang Allah hadirkan. Yang kedua, fokuslah pada solusi, not on our problems only. Jadi bagaimana kita berdamai dengan masalah selain fokus pada kendali diri kita. Yang kedua, fokuslah pada solusi, bukan sekedar pada masalah. Karena kita nggak bisa milih apa yang akan menimpa kita, tapi kita diberikan kemampuan memilih untuk respon atau ikhtiar yang kita lakukan. Karena kebanyakan orang fokusnya, kok saya bisa dapat masalah gini sih? Kenapa saya bisa dapat masalah? Kenapa ini terjadi kepada saya? Bahkan nanya sama Allah, why me Allah, why me? Kalau Allah jawabnya, why not? Kira-kira. Makanya ini gak nyelesain masalah. Apalagi kita tambahin dengan kalimat gini, seandainya aja kemarin gak begitu ya kan? Coba aja kemarin gak kita lakukan begini, kita gak akan begini nih sekarang. Tapi itu sudah terjadi. Maka fokuslah pada solusi, arahkan energi kita kepada hal-hal yang kita inginkan, bukan menyesali masa lalu atau mencari kambing hitam. Dalam kondisi NBG ini, apa solusi yang bisa kita hadirkan? Di tengah kondisi banyaknya yang dirumahkan, efisiensi, apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi? Bahkan kita bisa menanyakan kepada diri kita, atas situasi ini, apa yang saya inginkan? Apa saya playing as victim atau kita playing as a player? Kita mau mendudukan diri sebagai korban keadaan atau kita ingin menjadi pelaku perbaikan? Apa yang bisa saya ubah? Apa yang bisa saya lakukan? Action plan-nya jelas. Maka kami kemarin dorong sama Mas Kodri dan teman-teman, khususnya dari Tripatra. Mungkin saudara-saudara kita dari Petrosi sudah hijrah, musolanya masih lama ahli hijrah. Tapi jangan sampai kemudian musolanya betulan juga hijrah ya kan. Maka ngaji ini tetap terus jalan selama masih ada keluarga muslim yang bekerja di lingkungan ini di Bintaro ini. Sebisa mungkin estafeta dakwah itu terus. Karena apa? Mematikan dakwah itu mudah, tapi menghidupkan dan menjaganya jauh lebih sulit, Bapak Ibu. Karena kalau hari ini kita nggak didakwahkan dengan kebaikan, kita pasti akan didakwahkan dengan kebatilan. Kita meluangkan waktu 1 atau 2 kali waktu istirahat dalam setiap pekan untuk kita memberikan ruang kepada hati kita, spiritual kita, rohani kita, ruhiyah kita, agar kita bisa punya kekuatan menghadapi apa yang kita hadapi di dalam aktivitas bekerja ataupun mungkin bahkan di dalam aktivitas kehidupan rumah tangga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang terakhir adalah enjoying the process. Bagaimana kemudian kita bisa berdamai dengan masalah? Selain fokus terhadap apa yang ada dalam kendali, fokus terhadap solusi, maka yang berikutnya adalah menikmati proses. Kita bahasanya
kalau misalkan masak telur, Bapak Ibu, telur mata sapi, begitu kemudian bahasanya sudah diceplokkan, terus kita bilang kayaknya kalau nungguin pakai api kecil lama, gitu kan? Terus kita buru-buru pakai api paling besar, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Gosong. Maka begitu juga kadang kita perlu dengan api kecil di dalam menghadapi apa yang jadi masalah. Ojo ngegas, wah ya kan? Jangan ngegas aja terus gitu kan. Sampai kita kadang-kadang bahasanya pengennya cepat. Bahkan kalau bisa sholat pun serba cepat. Kalau sholat biasanya 5 menit, kelamaan. Berapa menit? 10 detik. Wah, ini apa? Makanya baca Al-Fatihah pas Ramadan itu ada yang katanya bukan lagi 100-200 km per jam, tapi melebihi kecepatan cahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu langsung dolin ya kan. Itu karena kecepatan cahaya itu. Maka nggak ada kayak gitu. Itu namanya para pencuri sholat. Para pencuri sholat kata Nabi. Berhati-hati terhadap para pencuri sholat. Siapa para pencuri sholat itu ya Rasulullah? Orang yang sholat dirinya tidak tumaknina, rukunya tidak tumaknina, sujudnya tidak tumaknina. Maka insya Allah kita kenapa bilang kayak gini? Karena Ramadan sebentar lagi, betul nggak? Rabiul Akhir sekarang, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4-5 bulan lagi insya Allah kita akan masuk Ramadan. Kangen nggak sama Ramadan, Bapak Ibu? Kangen nggak sama Ramadan? Kangen sama apanya? Ibadahnya apa, THR-nya kira-kira? Dua-duanya. Makanya kan dapat THR kan prosesnya dari kapan? Dari sekarang kan. Nah, kalau kita kemudian alhamdulillah bekerja optimal, mencapai target, biiznillah target perusahaan terpenuhi, masa iya karyawan nggak dikasih bonusnya, betul? Dan insya Allah bonusnya tahun ini 2 kali lipat tahun kemarin. Amin. Oh yang jawab amin cuma 1-2 ya kan? Insya Allah 2 kali lipat dari tahun kemarin. Amin. Nah ini kalau sudah amin begini, kemudian diijabah sama Allah, jangan lupa sama Ustadz yang udah bantuin doa siang. Maka Bapak Ibu, apa yang perlu kita hadirkan? Apa yang saya nikmati dari tantangan ini, meskipun hasilnya belum terlihat, ngurusin anak capek, kerja bagus itu letih, ya kan? Apa yang saya nikmati dari tantangan ini? Karena nanti dia pengen buahnya surga, pengen dapat kebaikan dari Allah, gitu kan? Dan apa yang saya syukuri dari proses ini, saya nggak jadi orang karbitan, karena yang dikarbit itu gosong ya. Enjoy the process. Doa juga jangan buru-buru. Maksudnya jangan buru-buru apa? Baru doa setahun, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus Allah nggak ngabulin doa saya, terus dia nggak doa lagi. Nah itu keliru. Itu namanya isti'jal minad doa, tergesa-gesa di dalam doa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup, karena waktu sudah pukul 1, saya pengen Bapak Ibu capture ini ya, boleh nanti difoto. Kemudian riyadhah, latihan mungkin nanti waktu ba'da asar gitu ya, ngerenung dari satu masalah yang hari ini Bapak Ibu hadapi, maka coba selesaikan atau menjawab 3 game yang tadi kita sebutkan, inner game yang kita hadirkan. Dari situasi ini apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya memaknainya. Kemudian dari atas situasi ini apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya ubah, apa yang bisa saya lakukan, dan apa yang bisa saya nikmati dari tantangan ini meskipun hasilnya belum terlihat, apa yang saya syukuri daripada proses ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian daripada jalan kita menata seni hidup dengan tenang, the art of calm living, berdamai dengan masalah. Sebagai penutup, mari kita berdoa Bapak Ibu. Ada sebuah doa yang ini kita bahasakan, munajat berdamai dengan masalah. Boleh kita baca sama-sama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla
Iza syi'ta sahwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Artinya ya Allah, kepada rahmat-Mu aku berharap. Jangan Engkau biarkan aku sendiri menyelesaikan urusan meskipun hanya sekejapan mata. Bawalah kebaikan pada segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, duhai Allah. Ya Allah, enggak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat menjadi mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau handaki, pasti akan menjadi mudah. Mudah-mudahan insya Allah inilah menjadi di antara jalan kemudahan yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mas. Hah? Yuk, kasih. Langsung cabut loh. Doa itu dulu. Oke.